Halo warga Jakarta, masih dari kantor Balai Kota DKI Jakarta, program Berita Jakarta hari ini, Jumat 27 Februari 2026, bersama saya Robby Cahyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website berita jakarta.id. Berikut ini. Pemkot Jakarta Pusat bersama Balai Besar POM Jakarta melakukan sidak pangan di sentra takjil Bendungan Hilir. Dari 27 sampel yang diuji, petugas menemukan 1 sampel kue mengandung pewarna tekstil rhodamin B. Meski temuan zat berbahaya tahun ini turun 20% dibanding tahun lalu, masyarakat diimbau waspada terhadap makanan berwarna mencolok demi keamanan konsumsi selama Ramadan. Pemprov DKI Jakarta terus memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak di ibu kota. Mulai Juli 2026 mendatang, 103 sekolah swasta siap menyelenggarakan program pendidikan gratis. Pemprov DKI juga berkomitmen memprioritaskan bantuan pendidikan sebagai kunci utama untuk mengubah nasib dan kesejahteraan keluarga. BUMD Pemprov DKI, Jakarta Propertindo atau Jakpro, siap menyalurkan 4.500 paket sembako murah selama Ramadan 2026. Paket seharga Rp100 ini berisi beras, minyak goreng, gula, dan tepung. 1.500 paket disasarkan bagi warga sekitar proyek LRT Jakarta, sementara 3.000 paket lainnya dapat ditebus di JIS Ramadan Festival pada 1 Maret mendatang. Langkah ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi ibu kota. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website berita jakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta, siapa nih yang udah mulai packing baju dan cek tiket harga mudik buat lebaran? Seru ya, tapi jangan sampai pas mudik nanti masih kepikiran rumah ditinggal tanpa penjagaan. Buat Anda yang masih was-was, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan surat edaran khusus bagi warga yang ingin mudik untuk harus lapor ke RT dan RW setempat. Instruksi ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat acara silaturahmi di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Surat edaran yang nantinya ditandatangani oleh sekretaris daerah ini menjadi landasan bagi warga untuk berkoordinasi dengan lingkungan sebelum melakukan perjalanan mudik. Pramono menegaskan, pelaporan tersebut bukan untuk mempersulit warga, melainkan untuk memudahkan pengawasan wilayah. Dengan adanya data rumah yang kosong, petugas keamanan lingkungan dapat lebih fokus dalam melakukan patroli, terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Kami akan membuat surat edaran yang akan ditandatangani oleh Sekda, meminta kepada warga yang mudik melaporkan terlebih dahulu apakah kepada RT, RW atau kelurahan setempat yang mau mudik. Yang kedua, untuk menjaga keamanan sekaligus menjaga lingkungan, maka nanti siskamling ketika saat mudik akan kami galakkan kembali. Sekarang ini pasti sudah bisa dilakukan. Selain mewajibkan lapor diri, Pemprov DKI juga akan kembali menggalakkan sistem keamanan lingkungan atau siskamling di setiap wilayah. Sinergi antara warga, pengurus RT RW, serta aparat keamanan diharapkan dapat mengantisipasi gangguan ketertiban seperti pencurian maupun bahaya kebakaran pada rumah yang ditinggalkan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kabar gembira bagi warga Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Gak mau kalah dengan program LPDP pemerintah pusat yang bisa berikan beasiswa ke Inggris dan kota-kota lain di dunia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bakal meluncurkan program LPDP versi Jakarta mulai tahun 2027 mendatang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk kota Jakarta agar dapat bersaing dengan kota global lainnya. Setelah Kartu Jakarta Pintar atau KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, kini Pemprov DKI Jakarta tengah merancang program beasiswa setara LPDP nasional.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut telah membahas skema beasiswa ini secara detail dengan melibatkan pimpinan LPDP nasional guna mencari formula yang tepat. Meski sempat terkendala karena adanya pemotongan dana bagi hasil sebesar 15 triliun rupiah, namun Pemprov DKI kini telah menemukan solusi untuk merealisasikannya. Salah satu yang betul-betul saya ingin canangkan adalah mempunyai LPDP Jakarta. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Kalau bisa, tahun depan sekurang-kurangnya kita bisa memberangkatkan 100 orang LPDP. Program LPDP Jakarta nantinya tidak hanya terbatas pada jenjang sarjana, tetapi juga akan mendorong warga untuk meraih gelar magister hingga doktoral. Beasiswa ini juga dibuka secara adil bagi para guru agar kualitas tenaga pendidik di Jakarta semakin meningkat. Dengan adanya beasiswa mandiri ini, Pemprov DKI berharap dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat kurang beruntung untuk memperbaiki taraf hidup mereka melalui pendidikan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan bansos pemenuhan kebutuhan dasar atau PKD untuk anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Bantuan disalurkan secara bertahap mulai 25 Februari 2026. Untuk selengkapnya, simak informasi berikut. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.